Kita puji Dia, kita muliakan Dia, karena Tuhan Yesus, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita mau sembah Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak hal yang sudah kita kerjakan, banyak keinginan yang kita miliki. Tapi satu hal, kita mau katakan kepada Dia, Tuhan, kalau aku hidup, biarlah aku hidup bagi Engkau, Tuhan. Bapak, Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan sembah Dia dengan pujian ini. Kita tinggikan Dia, kita muliakan. Engkau Allahku, aku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tinggikan Engkau. Bapak, Ibu, naikkan pujian ini. Katakan, kalau ku hidup, aku hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Selama hidupku Tuhan, aku mau menyembah-Mu, aku mau
menyembah Dia. Kalau ku hidup, kami hidup bagimu Tuhan, hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, selama ku hidup, aku hidup bagimu Tuhan, hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan aku Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa jauhkan aku dari Engkau. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini dalam keadaan baik, sehat dan bersukacita. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita Pak Rudi yang telah memberi kesempatan, kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sharing firman pada sore hari ini. Sore hari ini saya akan menyampaikan satu renungan singkat buat kita semua. Mungkin dari setiap kita mungkin pernah mendengar pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Ya, itu udah zaman dari dulu kita ada pepatah seperti itu. Atau baru-baru ini di dalam grup WA, buat jemaat yang belum bergabung dalam grup WA gereja, Bapak Gembala kita ada komen seperti ini. Tak makan maka tak kenyang katanya, ya. Tapi sore hari ini saya tidak ingin berbicara atau berdiskusi tentang soal sayang dan kenyang. Tapi sore hari ini saya akan menyampaikan renungan yang saya beri judul, tak kenal maka tak menang. Siapa yang ingin menang di tempat ini? Saya mau, ya. Semua kita pengen menang ya. Berapa banyak di antara kita pernah mengalami apa itu namanya kekalahan? Kekalahan dalam hal ini bukan saja berbicara tentang kompetisi atau pertandingan di sekolah atau di tempat kerja atau dalam kehidupan hari-hari kita, tapi kekalahan di sini berbicara tentang saat kita kalah mengatasi rasa takut kita. Takut yang berkelebihan dalam kehidupan kita. Takut nanti nggak lulus, takut nanti nggak bisa makan, pokoknya banyak takutnya. Atau kalah dalam mengalahkan rasa khawatir yang berkelebihan. Khawatir nanti gimana, sampai akhirnya kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, selalu gelisah dalam hidupnya. Ada juga yang kalah saat berdebat dengan pasangannya atau dengan anak-anaknya. Pernah nggak alamin ini? Di rumah cuma ada satu TV, tapi dalam satu waktu yang bersamaan, yang ibu-ibu maunya nonton sinetron. Apa itu yang baru ngetop sekarang? Ikatan Cinta, Andin. Wah itu lagi trending sekarang. Mamanya mau itu, tapi bapaknya mau berita, anaknya mau channel kartun, rebutan. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang, ya. Banyak sekali dalam kehidupan kita mengalami peristiwa yang dinamakan kalah. Ada juga yang kalah dalam bercinta. Belum juga nembak udah ditolak gitu ya. Semoga tidak ada anak-anak muda di tempat ini ada yang mengalami itu. Oh, tidak ada, puji Tuhan. Ya. Tahukah saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kita sebagai murid-murid Kristus, kita ini tidak pernah dirancang atau
Tuhan mempunyai itikat untuk membuat kita hadir ke dunia sebagai pecundang atau sebagai orang yang selalu kalah, enggak diapa-apain pun kalah gitu. Enggak, itu bukan tujuan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kita ini bukan hanya bisa menang, tapi kita ini adalah pemenang. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang. Jadi yang pertama bukan hanya bisa menang, tapi menjadi pemenang. Lebih dari itu adalah kita lebih dari pemenang. Berarti itu dahsyat banget ya. Tiap kita dirancang Tuhan memiliki potensi di dalam diri kita untuk menjadi pemenang. Jadi kita harus ingat baik-baik bahwa kita lebih dari pemenang. Ini terambil dari Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 mengatakan kita lebih dari pemenang ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tadi lagu yang pertama terambil dari Roma 8 ayat 37 ini dan seterusnya. Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita lebih daripada pemenang. Sore hari ini saya ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, saya juga belajar bersama-sama dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Daud. Firman Tuhan yang terambil pada sore hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 54. Perikopnya sangat panjang, 1 sampai 54. Silahkan Bapak Ibu nanti membaca sendiri di rumah, saya akan mengambil beberapa bagian ayat saja. Mbak Vera nanti bisa tolong bacakan firman-Nya ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 54 ini berbicara menceritakan tentang Daud yang berperang melawan Goliat dan mengalahkan Goliat saat bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Kita udah pasti dengar, saya percayalah semua pasti sudah mendengar cerita ini dari sekolah minggu, anak-anak kita diajarin, kita juga dengar sering khotbah di mana-mana tentang bagaimana seorang Daud yang rupawan, elok, kemerah-merahan, sepertinya tidak berdaya melawan seorang raksasa yang luar biasa, pejuang, pemenang peperangan yang selalu pokoknya yang tangguh sekali, tapi bisa dikalahkan oleh seorang yang sangat yang sangat rupawan, yang sangat kayaknya tidak meyakinkan untuk menang lah, lebih cocok kayaknya untuk menjadi pemain musik mungkin ya. Kalau untuk disuruh perang kayaknya tidak meyakinkan gitu Daud ini. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 54 ada 3 hal penting yang saya dapat, yang saya pelajari, yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kita bisa menang dan menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Yang pertama, Daud ini mempunyai kemampuan atau ketangguhan diri. Ini terambil dari ayat 34 sampai 36. Mbak Vera bisa tolong bacakan. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Amin. Dari ayat ini, hal yang perlu kita perhatikan adalah Daud itu bukan seorang yang malas, yang hanya diam lalu mendapat lawatan Tuhan dan tiba-tiba menjadi perkasa dan hebat luar biasa. Bukan saudara, Daud adalah orang yang bekerja keras. Dia seorang gembala. Gembala itu bukan kayak gembala di Indonesia yang tidur santai gitu, enggak ya. Gembala di masa ini adalah
seorang yang menjaga kawanan ternak atau domba di dalam hal ini dari binatang buas. Dikatakan dalam firman ini dia melawan beruang, melawan binatang-binatang yang sangat buas, mengalahkan mereka, merobek rahangnya. Saudara, mungkin perawakannya sangat kecil, mungkin ya. Saya tidak tahu persis tingginya berapa Daud ini, tapi dikatakan bahwa dia pemuda yang rupawan, yang elok, yang kemerah-merahan, yang ibaratnya enggak maco gitu ya, yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata dalam pekerjaannya Daud adalah seorang yang rajin, dia tidak malas. Jadi satu hal yang saya dapatkan dari ayat 34 sampai 36 ini, bahwa Tuhan tidak pernah memberi kemenangan pada orang-orang yang malas. Saudara, jangan pernah berharap, jangan pernah mengatakan atas nama iman bahwa Tuhan akan menolong kita sementara kita hanya malas, diam dan tidak melakukan apapun. Ada bagian Tuhan tapi ada bagian kita sebagai manusia. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup menolong kita, bukan berarti sekali lagi Tuhan tidak berkuasa, tapi ada bagian yang harus kita lakukan sebagai partner Allah. Dalam hal ini kita belajar dari Daud bahwa dia mempunyai kemampuan dan ketangguhan diri, bukan tiba-tiba dia kuat pada saat melawan Goliat. Saudara ingat cerita ini mengatakan bahwa saat dia melawan Goliat dengan penuh kepercayaan dirinya, dia berani, dia lari ke arah musuh dan dia memakai ketapelnya ya, mengambil 5 batu lalu. Saudara, ini bukan sesuatu yang teledor, bukan berarti dia sembarangan, enggak saudara. Jadi salah kalau ada bilang, Daud tuh enggak bisa apa-apa, tapi karena kuasa, bukan saya mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi dalam hal ini, Daud itu dibentuk oleh pekerjaannya untuk menjadi pribadi yang tangguh. Dia bisa mengalahkan binatang buas, bukan dia tiba-tiba berani, enggak. Ada proses di dalamnya, di mana dia diproses Tuhan untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang sanggup mengalahkan itu binatang-binatang buas tanpa keraguan sedikit pun. Dan dalam menghalau binatang-binatang buas, saya percaya dia terlatih menggunakan senjatanya itu, ketapel itu. Dia terlatih saudara, bukan hanya yang nanti kuasa Tuhan lah yang bekerja. Enggak, ada proses di dalam hal ini. Dia melatih dirinya di dalam pekerjaannya, dia rajin, dia melatih dirinya sehingga dia menjadi pribadi yang kuat dan tangguh untuk menghadapi binatang-binatang buas. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat dia melakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya dan sesuatu perkara yang ajaib terjadi. Jadi salah kalau sebagai orang Kristen kita bilang, ya udah, banyak-banyak berdoa. Tapi saudara tidak bekerja. Jangan berharap kalau saudara bisa mampu bekerja, mempunyai tenaga, mempunyai kepintaran, mempunyai kemampuan, mempunyai skill, pergi bekerja dan Tuhan akan menyertai. Saudara percayalah ini. Jadi jangan salah mengartikan kuasa Tuhan sanggup menolong kita, tapi kita tidak melakukan apapun. Tidak, Tuhan adalah Allah yang sangat mencintai proses. Itu yang saya pelajari dari awal sampai akhir Alkitab. Selalu proses yang Tuhan tekankan di dalam semua itu. Kenapa proses sangat penting? Karena di dalam proses itu ada sesuatu hal yang baik terjadi buat kita. Dia ingin membuat kita lebih dan lebih baik lagi. Yang kedua, Daud tidak pernah melupakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ini ada di dalam 34 sampai 36. Kalau dia tahu dia pernah ditolong Tuhan dulu, sekarang Daud percaya bahkan dia belum mengalahkan Goliat loh waktu itu. Dia hanya berkata-kata bahwa kamu akan kukalahkan, bahwa Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Itu belum kalah, itu belum mati Goliatnya. Tapi kenapa dia tahu bahwa itu menang? Karena dia tahu Allah yang dia sembah, kalau dulu sudah tolong dia, sekarang pasti akan tolong dia dan besok pasti akan tolong dia. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita mengalami sendiri pertolongan Tuhan? Sudahkah setiap kita mengalami sendiri mujizat Tuhan? Jangan hanya kita mendengar dari kata orang, jangan hanya mendengar dari yang berfirman di tempat ini, jangan hanya dengar
dari khotbah-khotbah yang kita dengar di YouTube atau dimanapun. Bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa. Saudara pernah nggak alami kuasa Tuhan? Pernah nggak mengalami sendiri yang namanya Tuhan baik? Atau pada saat Tuhan ingin menunjukkan pengalaman itu, saudara menyerah dan lari dari proses Tuhan. Sehingga tidak pernah mengalami itu. Jangan hanya dari kata orang. Daud kenapa bisa berkata begitu? Karena dia mengalami itu Tuhan, saudara. Dia mengalami Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan dia yakin kalau dulu dia ditolong Tuhan, sekarang pasti Tuhan tolong dia. Saudara juga, bila saudara pernah ditolong Tuhan, saudara harusnya yakin saat mengalami kesulitan dalam kehidupan, saudara harusnya tidak ragu. Tuhan juga sanggup. Kalau dulu Allah sanggup tolong kita, kenapa sekarang tidak sanggup? Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang tidak pernah berubah. Allah kita adalah Allah yang stabil, Allah yang setia, Allah yang konsisten. Allah kita tidak pernah amnesia atau lupa ingatan, enggak. Allah tuh selalu ada saudara buat kita. Kitanya saja yang selalu ragu dan kalah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, suatu barang yang mahal tidak pernah dihasilkan dari proses yang abal-abal atau ecek-ecek. Tidak pernah dihasilkan instan. Coba saya tanya nih para ibu-ibu yang masak, mana yang sehat? Mie instan apa sayur bening? Ibu? Mie instan, aduh sayur bening apa mie instan? Sayur bening tuh Bu Yopi, sayur bening. Sayur bening membutuhkan proses enggak? Butuh. Bawang dipotong, bayam dipetik, ada proses di dalamnya. Mie instan, tinggal buka bumbu, tuang air panas, diamkan makan. Yang mana yang lebih bagus? Jelas yang membutuhkan proses. Begitu juga dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, barang-barang yang berharga di dalam kehidupan kita ini seperti yang mulia, yang berharga, seperti berlian, penemuan-penemuan para ilmuwan-ilmuwan, baju-baju butik, itu semua membutuhkan proses yang panjang, energi yang banyak, nanti kadang-kadang gagal, diulang lagi. Untuk jadi sebuah lampu saudara, itu harus gagal berapa lampu, ada proses. Sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus ada proses. Mungkin dalam prosesnya itu menyakitkan, seperti berlian. Batu berlian, saudara pernah lihat batu berlian yang belum diolah? Itu kayak batu aja, ya batu gitu. Tapi pada saat itu batu mengalami proses diasah, ditempa, dikikir sana, dikikir sini, diukir. Aduh, kalau kita jadi manusia itu sakit luar biasa. Tapi pada saat dia mengalami proses itu pemanasan yang luar biasa, dan dia keluar sebagai batu berlian yang sudah masuk di dalam cincin-cincinnya ibu-ibu yang sangat-sangat kaya yang bisa beli berapa kerat-kerat itu, jatuhnya jadi mahal walaupun cuma seemprit gini, sekecil gini, jadi mahal sekali. Jadi saudara nggak boleh komplain, lah batu gunung aja segede gini, segini harganya, ini batu kenapa kecil gini kok mahal? Nggak bisa komplain. Batu yang kecil yang berharga itu mengalami proses. Jadi saudara, semua yang berharga dalam kehidupan kita, semua yang mulia dalam kehidupan kita, itu melalui proses. Bila Bapak Ibu dan saya juga mau mengalami menjadi suatu pribadi yang baik, yang sangat-sangat dipakai Tuhan luar biasa, izinkan Tuhan memproses. Taat dalam proses Tuhan. Sehingga kita bisa keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Kita kadang bertanya, Tuhan kenapa ya, salahku apa ya? Kok belum satu selesai, ada lagi masalah yang ini belum selesai, lah ini lagi. Nah bagaimana sih orang juga jadi bertanya-tanya nih Tuhan, orang Kristen kok banyak sih masalahnya, ini berdosa kali ini, dikutuk Tuhan ini. Bahkan gak banyak orang Kristen sendiri menghakimi seperti itu. Saudara, seringkali kita akan gerah dengan semua kesulitan dan berusaha mencari jalan keluar sendiri. Iya apa iya? Iya. Seringkali kita nggak mau bersabar nunggu saat Tuhan itu
menyatakan jalan keluar, menyatakan pertolongannya, kita nggak sabar, kita lari. Sehingga prosesnya nggak komplit. Ibaratnya kalau masak sesuatu, belum masak total sudah diangkat, ya mentah, ya nggak bisa dinikmati. Tahukah Bapak Ibu, di dalam proses kesulitan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita alami, ada suatu rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Untuk membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita renungkan baik-baik. Coba tanya pada diri masing-masing. Kapan kita dekat sama Tuhan? Saat semuanya baik? No. Saat kita mengalami kesulitan, saat kita dalam pergumulan, pasti di situ cari Tuhannya lebih aktif. Ke gerejanya lebih rajin pas itu. Saya percaya itu. Karena di dalam proses kesulitan yang Tuhan izinkan, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan, itu membuat kita dekat sama Tuhan. Itu membuat kita melekat sama Tuhan. Itu membuat kita membutuhkan Tuhan. Di situ saat itu kita merasa udah tidak ada lagi jalan keluar. Tuhan tuh seperti nafas buat kita. Oksigen buat kita. Tanpa Tuhan rasanya tuh gak bisa bernafas. Kita seperti orang COVID yang membutuhkan oksigen. Itu saat kita lagi dalam kesulitan tuh. Jadi saudaraku yang terkasih, kesulitan yang Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Jadi mari, sore hari ini, saya berharap setelah mendengarkan renungan ini, setiap kita mari berhentilah mengeluh, berhentilah menyalahkan Tuhan, berhentilah menggerutu untuk kesulitan yang saat ini sedang digumulkan. Tapi belajarlah, mulailah mengucap syukur. Pasti hasilnya beda, percaya. Percaya ini, pasti hasilnya beda. Karena kenapa? Jangan melihat kesulitan sebagai beban hidup kita, tapi belajar ubah mindset kita, pola pikir kita. Kesulitan adalah kesempatan kita untuk melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Saudara, saya kesaksian sedikit saja. Di dalam pekerjaan saya banyak sekali hal-hal di luar dari kemampuan saya sebagai manusia. Saya sebagai pengacara baru saja terjun di Cilacap ini, baru saja beracara. Tapi Tuhan percayakan perkara-perkara yang rumit, jelimet, ampun-ampun saudara. Saya kadang ada keraguan itu datang, Tuhan ini kalau gak bisa gimana ya Tuhan, malu. Gimana ya Tuhan tanggung jawab saya. Tapi saudara, bukan hanya saya yang meragukan diri saya. Orang-orang juga, pengacara apa dia? Kok dapat perkara kayak gitu? Emang bisa dia? Memang sulit, lit sekali saudara. Itu kayak benang kusut yang ruwetnya ampun-ampun. Saya juga bingung mulainya dari mana ini perkara ini ya harus disiapkan gitu. Tapi saudara, saya terima semua kesulitan itu dengan penuh ucapan syukur. Dan saya bilang, saya nantikan Tuhan, ini mujizat Tuhan nyatakan. Supaya ini perkara sampai ini selesai, saya akan muliakan Tuhan. Ini akan jadi kesaksian buat orang bahwa saya punya Tuhan yang besar. Itu, saya bilang gitu sama Tuhan. Tolong ya Tuhan ya, kan Tuhan kasih, Tuhan tanggung jawab ya. Tuhan tanggung jawab loh, kan Tuhan yang kasih. Kan saya gak mampu, Tuhan mampukan saya ya, tolong saya. Saudara, saya sendiri terheran-heran lah, maksudnya itu bisa loh. Saya nggak tahu bagaimana caranya, semua yang perkara yang saya terima, semua bilang bahwa itu sulit. Bukan saya aja yang bilang, semua orang juga bilang sulit. Tapi itu bisa diselesaikan. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa itu bisa? Karena saya percaya kepada Tuhan. Bahwa saya punya Tuhan yang besar. Sayanya mungkin tidak besar, tapi Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang besar. Kalau saya menggerutu ya mumet, otaknya nggak bisa mikir ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya bersyukur, oh yes, ini sulit, yes, Tuhan pasti tolonglah, amin dalam nama Yesus.
Saya selalu seperti itu dan itu masih nih sampai sekarang pun dapat perkaranya yang aduh luar biasa. Jadi Bapak Ibu mau kesulitan dalam hidup kita menjadi berkat atau menjadi musibah tergantung dari kita. Kalau kita melihat itu sebagai berkat maka jadilah itu berkat. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Dia izinkan supaya kita mengalami perkara yang indah. Supaya kita itu dekat sama Tuhan, supaya kita itu mengalami Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, ada 3 poin. Yang kedua, bagaimana kita menang dan menjadi pemenang dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar melalui Daud. Daud memiliki keyakinan yang teguh. Ini terambil dari ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Kita harus mampu untuk selalu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan konsisten. Itu harus kita latih. Kekristenan kita ini adalah sekali lagi tentang proses. Saat ini kita menang, belum tentu besok menang. Kalau kita tidak melatih diri kita, hari lepas hari, detik demi detik, waktu demi waktu, kita harus melatih diri kita. Kita harus mampu untuk selalu melatih pikiran kita dan ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan konsisten. Dia sanggup, dia setia, dia tidak pernah berubah, dan dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau kita mau menang, ingat hal ini, bahwa kita harus selalu ingat bahwa Allah kita setia dan konsisten. Jadi saat kita menghadapi kesulitan, kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Saat intimidasi iblis datang, menyerang pikiran kita, membuat hati kita ragu, saat itu juga kita akan tahu bahwa Allahku setia, Allah sanggup menolong, kalau dulu dia pernah tolong, sekarang dia pasti akan tolong. Jadi seperti itu. Jadi latih pikiran kita untuk selalu memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Pikiran kita latih. Yang ketiga, terambil dari 45 sampai 47, nanti bisa dibaca sendiri. Di sini Daud selalu mengandalkan Tuhan. Keberanian yang dimiliki Daud tidak mungkin muncul begitu saja, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dari apa yang dia katakan, kata-kata iman yang dia katakan di hadapan Goliat, bahwa dia katakan bahwa kamu akan kalah, Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak muncul begitu saja. Kata-kata yang sangat yakin seperti itu muncul dari pengenalan yang benar akan siapa Tuhan yang dia sembah. Dia sadar betul bahwa Tuhan yang menyertai dia adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu dia menang. Dia lebih dari pemenang. Daud tahu betul bahwa nama Tuhan berkuasa. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Tahu saja atau tahu sedikit atau tahu betul kalau nama Tuhan berkuasa? Sering sekali saudara, saya kalau naik motor, sering sekali tiba-tiba ada apa gitu yang membuat jadi menyebut nama Yesus gitu. Tuhan Yesus tolong, Allah dalam nama Yesus gitu. Dan terluput. Tahukah saudara, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Daud mengatakan, kamu datang dengan membawa pedang dan sebagainya. Tapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah semesta alam, dia bilang. Bukan dengan nama Tuhan, siapa ya, ilah-ilah lain yang saat itu banyak disembah. Tapi dia bilang, dia kenal sekali, dia bilang dia datang dengan nama Tuhan, Allah semesta alam. Tuhannya semesta alam, Tuhan dari segala Tuhan. Dia kenal betul siapa yang dia sembah. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam kata-katanya bahwa Goliat akan kalah di tangannya. Dari mana Daud tahu bahwa Goliat akan kalah di tangannya? Di tangannya loh, bukan kalah melawan bangsa Filistin. Dia bilang, kamu akan kalah di tanganku. Tuhan akan menyerahkan kamu ke tanganku. Dari mana dia tahu kalau Goliat akan kalah? Belum kalah loh. Belum kalah waktu dia mengucapkan itu.
Dia tahu karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Loh, kok bisa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita memiliki hubungan yang intim atau dekat dengan Tuhan, sangat gampang untuk mendengar suara Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya. Ini mic ini digunakan untuk memperbesar suara. Saya akan ngomong dengan volume yang sama, tapi akan saya jauhkan dan dekatkan mic ini. Tuhan kita Allah yang besar, Tuhan kita Allah yang besar, Tuhan kita Allah yang besar, Tuhan kita Allah yang besar. Saya volumenya sama, tapi seberapa jauh ini dan seberapa dekat menentukan suaranya jelas apa tidak. Pada saat jauh seperti ini, apakah saudara mendengar suara saya dengan jelas? Saya rasa tidak. Tapi apakah saat seperti ini saudara mendengar suara saya dengan jelas? Pasti iya. Satu lagi ilustrasi. Ada seorang bapak dan anak. Bapak ini mengajak anaknya pergi ke sebuah bandara yang bisa dikunjungi. Dia ajak anaknya melihat pesawat. Saat itu ada pesawat yang sedang take off. Dia lihat, dia bilang sama anaknya, nah itu pesawatnya bagus ya. Itu pesawatnya besar apa kecil? Iya pesawatnya kecil. Enggak, pesawat itu besar kata ayahnya. Enggak ayah, itu pesawatnya kecil. Ayahnya ya, oke, baiklah. Lalu diajak anaknya pergi ke area yang lain di mana banyak pesawat parkir. Lalu dia bilang, ini apa nak? Pesawat. Pesawatnya besar apa kecil? Besar sekali. Ayah pesawatnya besar sekali, dia gitu kan. Saudara, pesawatnya yang anak ini lihat saat parkir sama yang terbang itu sama jenisnya. Dari cerita ini, seberapa besar objek yang kita lihat, itu tergantung dari jarak. Jadi hubungan dengan Tuhan itu berbicara tentang jarak. Bila kita jauh dari Tuhan, kita jauh dari pesawat yang tadi itu, kita jauh dari mic ini kita menjauhkan diri, mic-nya tetap aja kitanya yang jauh gitu ya. Kita yang menjauh dari mic ini, maka akan semakin kecil lah pesawat itu. Tapi bila kita mendekatkan diri kepada pesawat itu, pesawatnya sama. Tapi kita melihatnya yang jadi berbeda, tergantung dari jarak. Kalau ini jauh, suaranya kecil nggak jelas. Tapi kalau ini dekat, suaranya jelas. Begitu juga dengan Daud dalam cerita ini. Kenapa dia tahu Goliat pasti kalah? Pasti di dalam tangannya nih akan dia kalahkan. Itu si Goliat itu adalah raksasa yang tinggi besar sekali saudara. Dengan perlengkapan perang yang luar biasa. Sementara Daud tidak punya pengalaman perang, tidak memakai alat-alat perang apapun. Tapi dengan pedenya dia mengatakan, kamu akan kalah di tanganku, Tuhan sudah menyerahkan kamu dalam tanganku. Karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan hal itu kepada dia. Banyak kali dalam kehidupan kita susah untuk melihat kebesaran Tuhan. Karena yang kita lihat masalah kita yang kita bawa dekat sama kita gini loh. Tuhannya ada tapi sudah ketutup sama masalahnya. Masalahnya yang dibawa kemana-mana terus dekat menutupi semuanya jadinya. Sementara Tuhan itu seperti pesawat tadi, dia besar sekali, tapi kitanya yang menjauh. Kitanya yang menjauhkan diri. Sehingga tidak mampu melihat kebesaran Tuhan, tidak mampu mendengar suara Tuhan. Nah, dalam hal ini Daud sangat dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga dia mampu mendengar suara Tuhan. Dan dia sanggup, dan dia dengan percaya dirinya mengatakan hal demikian. Saudara, ada 3 hal tadi yang saya sampaikan. Bahwa Daud mempunyai kemampuan dan ketangguhan diri. Yang kedua, Daud memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita juga mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Saudara, menjadi Kristen saja tidak cukup. No, tidak akan pernah cukup. Kristen di dalam KTP kita itu tidak akan pernah cukup. Tidak akan membuat kita sampai ke garis finish. Ya. Miliki hubungan, bangun hubungan. Bila belum memiliki, miliki. Tahu sama kenal beda, saudara. Saya tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak kenal Bapak Jokowi. Saya cuma tahu dia presiden,
Oh ya, dia suka baju putih, tapi saya tidak kenal dia. Tapi saya kenal namanya Pak Aris yang di Capil kasih bagian pencatatan, saya kenal beliau. Saya tahu beliau sukanya makan apa, jam berapa beliau sholat, apa saja yang beliau suka, apa saja yang beliau tidak suka. Saya kenal. Itu saya tahu karena saya kenal. Beda tahu dan kenal. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Cuma tahu Tuhan sebagai Tuhan, apakah Bapak Ibu mengenal Tuhan sebagai Tuhan? Mari yang pertama, bangunlah hubungan dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Seberapa seringkah kita tidak mengambil waktu untuk berdoa? Sekedar mengucap syukur sama Tuhan. Saudara, doa itu tidak mesti harus tutup mata gitu. Enggak, saya sendiri aja sering di motor. Kalau enggak percaya tanya nih anak-anak saya ada di sini. Saya sering ngobrol sama Tuhan di motor, kadang-kadang lagi mendung. Saya ngomong di mulut, saya ngomong, Tuhan jangan hujan dulu lah, nanti basah Tuhan nih dokumennya banyak. Nanti dulu ya Tuhan ya please. Saya sampai dulu baru nanti hujan ya. Itu. Saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kapanpun, dimanapun, kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa alami hadiratnya. Sudahkah kita mengambil waktu atau hanya baca renungan yang di grup gereja, ya udah selesai, cuma baca aja jempol 2 selesai. Ada enggak ngambil waktu untuk benar-benar bersaat teduh bersama Tuhan, mengucap syukur, berdoa, menyembah Tuhan. Enggak perlu suara yang bagus, enggak perlu, menyembah Tuhan saja. Karena di dalam doa dan penyembahan, saudara akan alami yang namanya hadirat Tuhan. Hadiratnya yang memulihkan hidup kita, hadiratnya yang memberi kekuatan yang baru. Saya teori berdiri di sini, kalau hanya bilang kepada saudara, hadirat Tuhan itu indah saudara, hadirat Tuhan itu memulihkan. Hanya sekedar teori, saudara terima itu sebagai teori, jangan terima itu sebagai fakta, alami hadirat Tuhan. Itu bisa saudara dapatkan di rumah saat bersekutu pribadi bersama Tuhan. Saat bersekutu dengan Tuhan juga kita bisa belajar terbuka, jujur sama Tuhan. Berhenti jadi orang yang munafik, berhenti yang seperti seolah-olah Farisi, ahli Taurat yang suci kudus luar biasa, haleluya puji Tuhan. Tapi ternyata saat kita di luar dari gereja, hidup kita waduh bukan Roh Kudus tapi roh kuda yang menyertai. Atau roh kudis. Saat kita memiliki waktu doa dan penyembahan bersama dengan Tuhan, kita belajar di situ untuk jujur sama Tuhan. Tuhan, saya kalau berdoa begini, Tuhan Ocha, saya menyebut diri saya. Tuhan Ocha salah, tadi tuh marah-marah, Tuhan begini, Tuhan ampuni, angkat segala ini ampuni Tuhan. Jujur sama Tuhan, nyatakan, mau takut, mau salah, mau berdosa, butuh apapun, nyatakan sama Tuhan. Tuhan ada, Tuhan dekat. Kitanya aja yang jauh, seperti pesawat tadi saudara. Tuhan itu besar, kitanya aja yang pergi menjauh jadi kelihatannya Tuhan kecil. Karena ketutup nih sama masalah kita. Lalu saat kita doa dan penyembahan di dalam Tuhan, kita akan berlatih fokus sama Tuhan. Jadi pada saat ada kesulitan datang, kena musibah, yang pertama kita pikirkan bukan manusia, percayalah. Bukan tiba-tiba, aduh saya harus telepon Pak Rudi nih, harus telepon Om Rudi nih untuk supaya didoakan, supaya saya menang. No, atau aduh telepon siapa ya pengusaha sana, siapa ya, lalu buka WA, aduh minta tolong sama siapa ya. No, di dalam waktu doa dan penyembahan kita, di situ kita melatih untuk memfokuskan ini pikiran kita untuk selalu terarah ingat pada Tuhan yang pertama-tama. Karena dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mari kita hidup yang diberkati Tuhan, jangan mau terkutuk. Dengan cara selalu mengandalkan Tuhan, yaitu didapat dari mana? Dalam doa dan penyembahan. Enggak mesti ada waktu harus 1 jam, doa semalam suntuk, enggak. Kapanpun, dimanapun, miliki doa dan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita? Seperti Daud, yaitu membaca firman Tuhan. Bagaimana saudara tahu tentang seseorang nih,
Anak muda yang belum menikah, yang mana nih? Yang anak muda tolong angkat tangannya. Anak muda, oke. Bila kalian menyukai seseorang, pasti dong cari tahu dong, dia sukanya apa ya. Aduh, lalu disama-samain nih bajunya, ih kayaknya kompak gitu sehati. Kayak disama-samain lah pokoknya. Atau dia sukanya apa ya, makan apa ya, lalu pura-pura lah modus nih ngajakin makan bakso yuk, karena kita tahu nih gebetan kita suka bakso. Ayo yuk abis yuk makan bakso dong. Ajakin Kak Priska atau siapalah di situ untuk makan bakso. Karena kita tahu nih gebetan yang kita suka bakso nih. Kita akan cari tahu. Nah sama dengan ini, bila Anda mau menang, kenali Tuhan. Cara kenalnya gimana? Melalui firman. Firman itu semua tertulis. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan cinta, apa yang Tuhan benci. Tertulis perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tertulis di sana apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Rencana-rencana yang indah tentang kita. Tertulis di sana semua. Semua ada pokoknya, apa-apa aja semua ada. Kalau mau sayang Tuhan, kalau mau kenal Tuhan, kalau mau menang, baca firman. Coba, sudah enggak baca firman? Jangan hanya baca renungan yang di grup saja, firmannya dibaca. Firmannya kan ada tuh nats firman Tuhan dulu baru renungannya. Firmannya yang dibaca, bawahnya itu penjelasan saja, firmannya yang dibaca. Kenali Tuhan melalui firmannya, kenali karya-karyanya yang ajaib melalui firmannya. Saya percaya setiap kita di tempat ini semuanya pasti ingin menjadi pemenang, pasti ingin selalu menang. Gak mau dong kalah, yuk ngapain kalah terus sih. Kita diciptakan bukan untuk menjadi pecundang kok, kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Bila Anda ingin menang, bila Bapak Ibu ingin menang, mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami hidup yang berkemenangan, kenali Tuhan. Kenali Tuhanmu yang kamu sembah, yang Anda sembah. Kenali Dia. Kenali perbuatannya, kenali kuasanya, kenali kasihnya. Jadi gak gampang diintimidasi sama iblis. Gak gampang itu dengar perkataan sedikit dari orang yang menghina, tersinggung, ngambek, marah, sakit hati, kepahitan. No. Kena musibah sedikit, pahit sama Tuhan. Tuhan gimana sih, saya udah setia melayani, saya rajin memberikan perpuluhan, saya ini. Kenapa tetap musibah? Gak gampang, kita akan bersikap seperti itu kalau kita kenal Tuhan. Mari kita kenali Tuhan supaya setiap kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang selalu rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Mari kita taat kepada firman Tuhan, apa yang sudah didengar dilakukan Bapak Ibu, supaya hidup ini enggak gitu-gitu aja. Hidupnya berbuah, buahnya itu dinikmati orang, nama Tuhan dimuliakan. Amin, amin. Firman Tuhan demikian yang saya sampaikan, kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini membutuhkan zaman kuasa Tuhan, taruh tangan kanan di dada. Saya akan berdoa buat tangan-tangan yang diletakkan di dada ini. Bapa yang baik, Engkau melihat anak-anak-Mu ini Tuhan, yang mengaku di hadapan Engkau Tuhan. Ini aku Tuhan, kami membutuhkan zaman kuasa-Mu. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Engkau berikan kemenangan seperti janji-Mu saat ini Tuhan. Engkau memberikan kemenangan. Sebab kami mengenal Engkau. Engkau Tuhan semesta alam. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa.
Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kami. Jamah Tuhan, dan beri kemenangan kepada anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, Kau berikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh karena pertolongan Tuhan. Mungkin sedang dalam pergumulan yang begitu berat, bahkan nyaris putus asa, dan tak tahu jalan yang harus ditempuh. Tapi saat ini Tuhan, kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan kemenangan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih ya Bapa, buat kebenaran firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu, Ibu Rosa Tuhan. Dengan kasih kemurahan-Mu, Kau memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Bukan berarti kami meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi kami terus akan melekat di dalam Engkau Tuhan. Sebab ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, hati kami tenang, jiwa kami nyaman Tuhan. Kami tidak khawatir akan hidup kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal yang kami kasihi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan memberkati.